hadir ini kita masih diberikan begitu besar nikmat, baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mubarak ini dalam acara kegiatan buka puasa bersama. Baiklah, kita melangkah ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Misran, dan sari tilawah adalah Ustadz Husaini. Kepadanya kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dan godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan membeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di dalam bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Guru Abdul Basir, yang kami hormati tamu undangan yang telah berkenan hadir, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para karyawan-karyawati PDAM Jawa Timur yang kami banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat keimanan, sehingga kita masih dapat bertemu di bulan Ramadan ini dalam melaksanakan acara buka bersama. Tak lupa juga mari kita sampaikan, kita aturkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya hingga akhir zaman. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momen buka puasa ini tentu saja bukan hanya sekedar sebagai kegiatan makan-makan bersama
bersama saja. Namun marilah kita jadikan sebagai salah satu bentuk kegiatan ibadah yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan yang pada akhirnya nanti sebuah kompensasi berupa pahala yang akan kita dapatkan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama nanti kita dengarkan tausiah dari guru kita Abdul Hasid. Mungkin kita bisa simak apa makna-makna yang terkandung di dalam kegiatan ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Direktur PDAM Kutai Timur beserta jajarannya dan beserta karyawannya. Mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, kan tetapi tidak mengurangi takzim hormat kami kepada antum semua, hadirin wal hadirat dan para undangan yang kesemuanya sama-sama dirahmati Allah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di sore hari ini kita semua masih diberikan Allah kekuatan iman, taufik hidayah serta inayah dan kesempatannya, sehingga kita sama-sama bisa melangkahkan kaki kita dengan niat yang sama hadir berkumpul di musala yang penuh barakah dalam acara silaturahmi dan buka bersama. Mudah-mudahan pertemuan kita di sore hari ini, sekecil apapun yang kita laksanakan, yang kita baca dan kita dengar dan yang kita niatkan, mudah-mudahan dinazrah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-kaisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani wa kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pintar, kata Nabi, orang yang cerdas itu orang yang di dalam kehidupannya selalu mengoreksi dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal soleh untuk persiapan menghadapi kematian. Wal ajiz, dan orang yang lemah, orang yang dungu, man atba'al hawaha, orang yang mengikuti, yang selalu mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allahil amani, dan mengangan-angan dengan Allah itu banyak. Di hadis ini kita bisa melihat, bisa memahami dan bisa mengetahui tandanya orang pintar, tandanya orang cerdas, tandanya orang yang mempunyai akal sempurna itu, kata Nabi, sebelum mereka beramal ibadah untuk persiapan menghadapi kematian, terlebih dahulu dia selalu dalam hidupnya tuh mengoreksi kesalahan dirinya, bukan selalu mencari keaiban orang lain. Ini tanda orang baik, tanda orang pintar. Karena apabila hidupnya selalu mencari keaiban orang lain, sambil mencari keaiban orang lain, beramal soleh, maka amal solehnya itu akan hilang, dihapus dengan selalu mencari keaiban orang lain. Oleh karena itulah dalam kehidupan sehari-hari ini kita dianjurkan jangan mencari keaiban orang lain, tetapi kita carilah keaiban diri kita. Kenapa? Apabila kita sudah mengetahui, maka kita akan bisa memperbaiki. Orang sekarang kata di mana-mana matanya tuh sering mencari keaiban orang lain, mencari kesalahan orang lain. Maka apabila sudah mengetahui kesalahan dan keaiban orang lain, duduk-duduk nanti di belakang, di ujung meja, di ujung kursi, di mana timbul nanti akan buahnya gibah. Ini berat, khusus di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita mencari keaiban orang lain, karena bahayanya sangat besar.
Gibah itu besar kan? Ini termasuk sifat kezaliman nanti kalau kita bahas gibah itu. Oleh karena itulah kalau kita ingin membuktikan kita menjadi orang baik, ingin selamat nanti dunia sampai ke akhirat, ayo kita cari keaiban diri kita aja, gak usah mencari keaiban orang lain. Karena apabila selalu mencari keaiban orang lain itu hidup kada mau tenang. Kada mau tenang gimana? Kenapa? Karena seakan-akan kada menerima akan kelebihan orang lain dan seakan-akan kada menerima dengan takdir Allah yang diberikan kepada orang itu. Melihat orang seperti ini timbul bicaranya, jangan-jangan kada menerima. Kalau orang yang menerima, alhamdulillah, misalnya kawan bisa beli motor, nanti suatu saat bisa minjam dan sebagainya, kada usah mencari kesalahan. Orang sekarang kepinginnya mencari kesalahan. Ada yang di bawahan daripada kita sendiri, misalnya atau beli motor atau beli mobil lah, beli mobil. Aku yang di atas jam takutnya kada beli mobil lagi, jangan-jangan ini jangan-jangan. Tidak usah mencari kesalahan orang lain. Kita cari kesalahan diri aja, akan selamat hidup. Maka sekarang ini pian mencari keaiban orang lain itu jangankan di kantor, pian lah di rumah waktu makan aja orang keaiban orang lain yang dicarinya. Sama istri sama anak buka bersama sambil makan sambil menyuap nasi, orang lain mencari kesalahan itu nang samping rumah tuh ini ya. Sudahlah, istarihu bisu'i dhanni, istirahatkanlah diri engkau itu, kata ulama, untuk sangka jahat mencari keaiban orang lain. Sudah cukup dah. Jangan mencari keaiban orang lain, apalagi yang dicari keaiban itu misalnya seorang ulama, seorang guru, jangan. Itu lebih parah lagi, karena kan sangka jahat itu dosa besar. Istanibu katsiran ya ayyuhalladzina amanu, istanibu katsiran bisu'i dhanni, istirahatkanlah, jauhilah orang-orang beriman daripada sangka jahat mencari keaiban orang lain. Kenapa? Inna ba'da dhanni ismun, karena sebahagian kita menyangka jahat kepada orang lain, mencari keaiban orang lain itu dosa besar. Bukan hanya sekadar dosa besar, tetapi akan menimbulkan nanti buahnya akan menghapus amal ibadah kita. Orang sekarang biarlah senangnya orang lain, sampai-sampai guru aja tenang dicari-carinya kesalahan. Padahal pian, mohon maaf kalau saya menceritakan sedikit, kita ini amal ibadah sudah kurang amal ibadah kita. Coba pian pikirkan, dibuka pikiran kita, kalau seandainya diberi umur 60 tahun meninggal dunia, 60 tahun meninggal dunia, nanti waktu di padang mahsyar, waktu dihisab oleh Allah, kita tidur sehari kurang lebih 8 jam. 8 jam tuh kali 60 sudah 20 tahun hilang, nggak ada faedah tidur. Nah, belum lagi duduk di warung nang santai tanah berapa jam sehari, belum lagi misalnya nang main HP, belum lagi misalnya nang santai-santai dan kada karuan. Nang dihitung ibadah kita sembahyang palingan 5 menit lah, 5 menit sembahyang, baca Quran palingan sehari misalnya 1 halaman, dikali 60 palingan yang kita andalkan di hadapan Tuhan. Nah, di hadapan Tuhan waktu di padang mahsyar, waktu berhisab itu 2 tahun yang kita andalkan untuk masuk ke surga, pasti kada selamat. Man husiba udhiba, ya Nabi, siapa yang dihisab Allah secara teliti pasti neraka orang itu. Nah, kita mengandalkan ibadah 2 jam ini kan, nang 2 tahun ini, nah palingan 2 tahun ibadah kita nah kita andalkan untuk menghadap Allah yang selamat jauh. Nah, bagaimana caranya kita ingin selamat? Selain kita beramal ibadah, kita timbulkan min wajibatil qalbi mahabbatus sholihin. Kewajiban hati kita ini cinta kepada orang soleh, kepada orang berilmu. Kenapa? Sebab karena kita perkawanan kita, pergaulan kita, persahabatan kita kenal dengan ulama, dengan orang alim itu akan bertanggung jawab di akhirat. Ini jangankan misalnya lah guru sering-sering, guru yang diomongin dan sebagainya, digibahin dan sebagainya, apalagi kawannya sudahnya. Coba di Quran kan, al-akhilla yawma ghadin ba'dukum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Persahabatan di dalam dunia ini nanti, pertemanan dalam dunia ini nanti yawma ghadin, pada besok hari di padang mahsyar, yawma ghadin ba'dukum li ba'din aduun, bermusuh-musuhan nafsi-nafsi, kecuali yang akan bertanggung jawab, yang akan memberikan syafaat ke orang bertakwa. Nah, oleh karena itulah mulai hari tanamkan, ayo kita bersihkan hati kita, jangan mencari kaitan orang lain. Makanya pian juga pian lihat, guru kami mengatakan kita tuh diberi mata 2. Mata 2 ini gunakanlah, satu mata tuh untuk melihat kebaikan orang lain, dan satu mata itu gunakan melihat keaiban diri sendiri. Karena kita punya keyakinan
sekecil apapun ikan itu pasti mempunyai daging, dan sebesar apapun ikan itu pasti mempunyai tulang. Artinya apa? Sejahat-jahat pun manusia pun jahatnya seperti apa pasti punya kebaikan, dan sebaik-baik manusia itu pasti ada punya keadaan. Artinya apa? Kita apabila melihat orang lah nang banyak kejahatan, kita jangan memandang kejahatannya, yang kita pandang kebaikannya. Jadi hidup kita tuh akan baik. Kadang mau tuh menggibah, itu kada bisa menggibah, apalagi memfitnah. Kita jaga itu. Makanya dalam hadis Nabi biarlah, idza aradallahu bi'abdi khairan bassarahu bi'ayubi nafsih. Apabila Allah menghendaki seorang hamba laki-laki atau perempuan itu menjadi orang baik, jalannya yang pertama bassarahu bi'ayubi nafsih. Allah bukakan mata batinnya untuk melihat keaiban dirinya. Itu tanda orang baik. Berarti kita paham mafhum mukhalafah, apabila orang dalam hidupnya itu selalu mencari keaiban orang lain, itu tandanya orang kada mau baik, tanda orang celaka. Jadi tanda orang baik itu dalam hidup selalu mencari keaiban dirinya, kada mau mencari keaiban orang lain. Makanya di sini Al Imam Ghazali memberikan jalan cara, ada 4 cara mencari keaiban diri sendiri, itu ada 4. Ini cukup 4 inilah oleh kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan nanti, amin. Di antaranya kalau kita ingin bisa mencari keaiban diri kita supaya kita bisa memperbaikinya, yang pertama kita harus mempunyai seorang guru yang alim dan yang mengamalkan ilmunya dan paham dengan ilmunya dan mempunyai mata basirah yang tajam. Tapi susah zaman sekarang ini mencari guru yang seperti ini. Artinya guru yang melajari kita zahirnya dan bisa membimbing rohani kita. Kalau bahasa kitabnya kan guru itu 2, ada guru mu'addabi dan ada guru murabbi. Guru mu'addabi itu guru yang melajari adab kita, cara berwudu, cara sembahyang dan sebagainya. Tapi guru murabbi ini guru yang membimbing rohani kita. Walaupun kita berada misalnya di ujung dunia tapi kita punya guru seperti ini, apabila ada hati kita, kelakuan kita, masalah batin kita ada yang salah, guru akan datang menegur kita, wa imma dalam mimpi atau langsung Allah. Ini guru murabbi namanya. Nah, kalau kita ingin mencari keaiban diri kita, kita harus punya guru seperti apa. Apabila kita bertemu dengan guru, maka kita tanyakan apa keaiban guru. Apabila kita sudah mengetahui kewajiban sami'na wa ata'na. Ada orang sekarang datang ke tempat guru itu bukan mencari keaiban, terkadang guru, adakah amalan syarat supaya dagangan laku aja? Ada yang parah lagi biar guru aja datang. Kayak orang yang kada suka dan kada senang dengan kita, keluar keaiban kita, maka apabila ada menyampaikan kita perbaiki, jangan dibalas. Jalannya cara berpikir ini. Jadi hidup itu kada mau masalah kan. Jadi jalannya kalau kita ingin tuh sering-seringlah mendengar perkataan orang yang kada suka dengan kita. Disitulah kita akan mengetahui keaiban kita. Terkadang kada bisa menerima sih kalau orang langsung pasti membalas. Kenapa? Sebab yuk, karena kada ada ilmunya, atau ngerti ilmu tapi kada paham dengan ilmu itu, atau ada ilmunya tapi kada peduli dengan masalah ilmu itu. Itu alasannya. Nah, oleh karena itu kalau misalnya kita telah ada yang kada suka dengan kita, ada yang kedengaran keaiban kita perbaiki kita. Karena Sayyidina Ali, aku paling senang duduk di mana tempat orang yang banyak kada suka dengan aku. Kenapa? Disitulah aku akan tahu keaiban diriku. Yang terakhir, yang keempat, caranya mengetahui keaiban kita sering-seringlah melihat kejadian yang ada di masyarakat, kejadian yang di kantor kita, kejadian yang di tempat mana-mana. Apabila ada orang yang dihina, apabila ada orang yang dicaci, apabila ada orang yang difitnah, kita ingin tahu apa penyebabnya sampai dia dicaci, sampai dia dihina. Apabila kita mengetahui, kita jangan ikut mencaci. Akan tetapi kita lihat kesalahannya, kita bandingkan kepada diri kita. Jangan sampai aku berbuat yang seperti itu. Jangan sampai aku berbuat seperti itu. Jangan ikut kita mencaci, karena apabila kita sudah melihat orang penyebabnya orang dicaci ini, kita bandingkan, kita jangan sampai seperti itu. Karena kata Nabi, al-mu'min mir'atul mu'min. Seseorang itu cermin bagi seorang mukmin. Artinya, oh ini orang yang kena hina penyebabnya ini. Aku jangan sampai seperti ini, kenapa aku akan hina orang? Jangan sampai, kita perbaiki diri kita, jangan sampai ada penyakit seperti ini. Apabila bisa yang seperti ini, maka kata Nabi, basarahu bi'uyubi nafsih. Apabila sudah Allah bukakan mata batinnya
semuanya melihat keaiban diri seperti ini jalannya, maka inilah yang dikehendaki Allah orang yang baik. Mudah-mudahan kita semua ya Allah takdir di sini, yang ditakdirkan Allah yang hadir di sini, Allah buka mata batin kita selalu mencari keaiban diri kita, jangan selalu mencari keaiban orang lain, dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita di dunia sampai di akhirat nanti. Amin. Min ya rabbal alamin. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Saya pribadi mengucapkan banyak-banyak minta ampun, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.